Perkenalkan, kami Nazal Muharam Sukmara, Dimas Nur Abdurrahman, Hamalail Ramadoni. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perancangan arsitektur Enterprise Sistem Informasi menggunakan TOGAF ADEM di SMA Negeri 1 Banjaran. Pendahuluan, seiring perkembangan zaman saat ini, teknologi informasi dan sistem informasi telah berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi ini pula memberikan kenyamanan serta kemudahan untuk para penggunanya sehingga teknologi menjadi hal yang sangat penting. Dampak dari perkembangan teknologi ini terjadi dalam segala bidang seperti ekonomi, kesehatan, agama dan tentunya dalam bidang pendidikan. Holik 2017. Namun kondisi saat ini, pemanfaatan TI dan pengembangan SI dalam tata kelola SMA Negeri 1 Banjaran belum sepenuhnya memiliki arsitektur dan menggunakan framework. Informasi ini didapatkan dalam wawancara bersama kepala sekolah dan kepala tim pengembang informatika. Pemanfaatan TI dan pengembangan SI saat ini hanya pada level dalam memenuhi satu kebutuhan dari unit kerja atau divisi tertentu. Sehingga, SI yang sudah ada tersebut belum mampu mengelola kebutuhan unit kerja lainnya secara menyeluruh dan belum adanya integrasi antara sistem yang akan dikembangkan untuk memenuhi semua kebutuhan kerja dari semua divisi. Metode jenis penelitian ini bersifat kualitatif dan kerangka penelitian mengacu pada struktur dasar framework TOGAF ADEM. Tahap pertama adalah studi literatur, di mana dilakukan dengan cara mengumpulkan data serta informasi yang berkaitan dengan teori, metode, dan konsep yang relevan dengan permasalahan. Studi literatur menggunakan berbagai sumber sebagai acuan. Di antaranya adalah jurnal penelitian, buku, media online maupun sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari studi literatur ini adalah digunakannya TOGAF ADEM sebagai framework dalam perancangan arsitektur Enterprise Sistem Informasi di SMA Negeri 1 Banjaran. Tahap kedua adalah pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan observasi. Wawancara dengan kepala sekolah bertujuan untuk menggali informasi mengenai kondisi terkini SITI di SMA Negeri 1 Banjaran. Observasi difokuskan pada dua objek pengamatan yaitu pengamatan SITI dan pengamatan pengguna. Pengamatan terhadap SITI meliputi fitur, input-output, basis sistem informasi, desktop-based atau web-based, topologi jaringan dan proses bisnis sistem informasi. Sedangkan pengamatan terhadap pengelola dan pengguna meliputi alur kerja penggunaan sistem, SOP dan uraian tugas. Ketiga merupakan tahapan yang mengacu pada TOGAF ADEM dimulai dari fase persiapan. Fase ini bertujuan untuk menentukan bagaimana arsitektur enterprise akan dirancang dan diimplementasikan. Beberapa proses yang dilakukan pada fase ini meliputi analisis lingkungan bisnis menggunakan metode SWOT, serta identifikasi prinsip arsitektur. Pada fase berikutnya yaitu visi arsitektur terdapat proses identifikasi ruang lingkup. Dari target perancangan arsitektur Enterprise Sistem Informasi dengan cara memetakan apa saja aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang ada di SMA Negeri 1 Banjaran. Metode analisa yang digunakan pada fase ini adalah value chain. Selanjutnya,
Pada fase arsitektur bisnis dilakukan analisa terhadap proses bisnis menggunakan diagram value chain sebagai acuan. Proses bisnis yang telah dianalisa kemudian digambarkan menggunakan model Business Process Model and Notation (BPMN) dan dipetakan ke dalam Business Process Working Sheet. Pada fase arsitektur sistem informasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu fase arsitektur aplikasi dan fase arsitektur data. Hasil dari fase arsitektur aplikasi berupa tabel katalog aplikasi yang direkomendasikan berdasarkan kepada proses bisnis di fase sebelumnya. Sedangkan, pada arsitektur data dilakukan proses identifikasi data entity yang digunakan untuk mendukung arsitektur aplikasi. Data entity tersebut kemudian digambarkan sebagai kelas diagram. Fase selanjutnya yaitu fase arsitektur teknologi. Pada fase ini dilakukan beberapa langkah yaitu 1. Membuat analisa kesenjangan antara kondisi teknologi saat ini, usulan solusi, serta target penyelesaiannya. 2. Membuat rekomendasi topologi jaringan komputer menggunakan computer network diagram. Dan 3. Menetapkan teknologi hardware dan software. Pada fase peluang dan solusi dilakukan analisa kesenjangan pada SI dan infrastruktur TI. Input dari fase ini adalah hasil output dari fase arsitektur sistem informasi dan arsitektur teknologi informasi. Rencana migrasi merupakan fase terakhir yang diadopsi dari TOGAF ADEM. Pada fase ini dilakukan beberapa proses yaitu menyusun urutan implementasi aplikasi menggunakan metode McFarlane Strategic dan menggambarkan roadmap rekomendasi implementasi. Pada penelitian ini tidak menggunakan dua fase terakhir dari TOGAF ADEM yaitu Phase G, Implementation Governance dan Phase H. Arsitektur change management karena fase ini dapat dilakukan ketika proses implementasi sedang berjalan. Tahapan yang terakhir dari prosedur penelitian ini adalah melakukan pengujian terhadap kelayakan blueprint dan hasil rekomendasi implementasi SI dan TI menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD). Hasil dan pembahasan terdiri dari internal dan eksternal. Hasil internal, faktor kekuatan atau strength. Dukungan dan komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terhadap SMA Negeri 1 Banjaran. Memiliki teknisi muda. Memiliki cukup dana operasional yang dikelola dengan baik untuk melakukan pengembangan sistem informasi. Memiliki komitmen tinggi untuk selalu berkembang serta mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ICT. Faktor kelemahan atau weakness. Sebagian unit belum memiliki sistem informasi tata kelola yang terintegrasi dengan baik. Masih banyak sistem informasi yang digunakan bersifat eksternal atau dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Memiliki server yang performanya tidak maksimal disebabkan oleh faktor usia dan sistem operasi yang digunakan pada server tergolong tidak up-to-date. Jaringan lokal internet masih belum maksimal kualitasnya disebabkan karena jumlah bandwidth yang tidak proporsional dengan jumlah user. Begitu juga dengan hotspot yang masih mengandalkan perangkat akses point berkualitas standar sehingga belum maksimal ketika dipakai banyak user. Belum memiliki perencanaan pengembangan sistem informasi. Hasil eksternal, faktor peluang atau opportunity. Semakin berkembangnya teknologi, sehingga penggunaan gadget seperti laptop, komputer dan smartphone semakin meningkat.
Adanya situasi pandemik yang memberikan momentum untuk menjadikan SDM semakin kreatif dalam memanfaatkan SITI. Faktor ancaman atau threat, perkembangan teknologi yang sangat cepat tapi sarana dan SDM yang ada belum optimal dalam mengimbangi hal tersebut. Menurunnya ekonomi karena situasi pandemik berpengaruh terhadap keterlambatan membayar SPP. Hasil identifikasi ruang lingkup dari target perancangan arsitektur enterprise sistem informasi diperoleh dengan cara memetakan apa saja aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang ada di SMA Negeri 1 Banjaran. Untuk dapat memetakan aktivitas utama dan aktivitas pendukung pada sekolah, dilakukan proses analisis value chain. Hasilnya digambarkan ke dalam bentuk value chain diagram. Fase arsitektur bisnis. Fase sistem informasi. Fase arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi terkini. Internet saat ini menggunakan dua line IndiHome. Line pertama sebesar 10 Mbps saret dan line kedua sebesar 50 Mbps saret, tidak adanya firewall pada jaringan. Distribusi jaringan internet yang kurang optimal, karena masih ada beberapa blank spot, tidak terjangkau jaringan internet pada wilayah sekolah. Usulan solusi, tingkatkan kapasitas menjadi minimal 60 Mbps dedicated, memasang firewall pada jaringan, memperbaiki distribusi jaringan dengan memberikan usul sebuah topologi jaringan yang baru. Target arsitektur masa depan, kapasitas dan kecepatan akses meningkat terutama di jam-jam yang ramai pemakaian. Adanya pos keamanan jaringan yang mengontrol lalu lintas data, semua area sekolah terjangkau jaringan internet. Rekomendasi software dan hardware. Topologi jaringan. Matriks kesenjangan informasi. Matriks kesenjangan teknologi informasi. Roadmap implementasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sesuai dengan tahapan-tahapan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pengelolaan pada SMA Negeri 1 Banjaran telah berhasil dianalisis berdasarkan TOGAF ADEM menggunakan teknik value chain. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aktivitas utama pada SMA Negeri 1 Banjaran meliputi penerimaan peserta didik baru, proses akademik, ujian, dan kelulusan. Untuk aktivitas pendukung pada SMA Negeri 1 Banjaran meliputi manajemen keuangan, manajemen persuratan, manajemen perpustakaan, manajemen kesiswaan, manajemen kepegawaian, manajemen CT, serta manajemen sarana dan prasarana. Perancangan arsitektur enterprise sistem informasi di SMA Negeri 1 Banjaran dilakukan menggunakan 7 fase dari framework TOGAF ADM, yaitu fase persiapan, preliminary, visi arsitektur, arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi yang terdiri atas arsitektur aplikasi dan arsitektur data, arsitektur teknologi, peluang dan solusi serta rencana migrasi. Terima kasih.